Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di sini akan mempresentasikan permasalahan tentang moderasi beragama. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Muhammad As'ad dari instansi Pondok Pesantren Dede Salman Alakuang, Kabupaten Sidrap. Dan selanjutnya Ibu Hasnidar dari instansi Kemenak Kabupaten Goa. Selanjutnya Ibu atas nama Resmiati dari instansi Kemenak Kabupaten Mamuju. Selanjutnya Bapak Samsul Bahtiar dari instansi Kemenak Luwu Timur. Selanjutnya Bapak Muhammad Ihsan Bur dari instansi Kota Palopo. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan membahas tentang moderasi beragama lebih lanjut. Dalam pembahasan moderasi beragama, secara umum istilah moderasi sering dipahami sebagai aktivitas memandu, mengarahkan, dan menangani komunitas interaksi yang terjadi antara beberapa pihak dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, moderasi adalah suatu tindakan atau sikap yang mampu menjadi penengah dalam upaya penyelesaian persoalan antar kedua belah pihak atau lebih, sehingga persoalan itu menemukan solusi dan kedamaian dengan mereduksi potensi kekerasan dan ekstremisme. Islam sebagai rahmatan lil alamin melalui wahyu Al-Quran telah menempatkan posisi umatnya sebagai umat yang wasotan, yaitu mampu menjadi penengah dalam menyingkapi persoalan terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kaum umat Islam umat yang menjadi penengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya, selanjutnya bahwa dalam moderasi beragama itu ada 2 prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah prinsip adil dan kedua adalah prinsip berimbang. Adil itu berarti memandang atau menyikapi dan mempraktekkan konsep yang berpasangan. Sementara berimbang itu cara pandang atau sikap dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Selanjutnya, dampak positif dan negatif moderasi beragama. Dampak positif moderasi beragama yaitu 1. Menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, dan damai. 2. Menekankan keseimbangan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun kehidupan secara keseluruhan. 3. Agar keberagaman yang ada dapat memunculkan rasa persatuan dan kesatuan. Dampak negatif dari moderasi beragama yaitu munculnya konflik, terjadinya perpecahan, dan ekstrim dalam praktik beragama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar penting moderasi beragama atau yang biasa dikenal dengan istilah wasatiyah, yang dimana pilar-pilar tersebut menurut pendapat Profesor Quraish Shihab. Yang pertama adalah pilar keadilan. Pilar ini sangat utama. Beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan.
walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi, tidak mengurangi, tidak juga melebihkan. Kemudian yang kedua, pilar keseimbangan. Menurut Prof. Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian, dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Kemudian, dalam penafsiran Prof. Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam wasatiyah, karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud suatu keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar, sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. Kemudian yang terakhir, ketiga, pilar toleransi. Prof. Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Konsep wasatiyah sepertinya menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, wasatiyah ini lebih cenderung toleran, serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Selanjutnya kami akan menyimpulkan, Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama. Dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasatiyah. Itu sendiri yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama yang lain. Dan adapun cara moderat yang dimaksud ini adalah konsep yang pertama, yaitu konsep tasammuh, toleransi. Dipastikan jika antar umat beragama di Indonesia sudah hidup berdampingan dan saling toleransi, akan menjaga kestabilan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Itulah pembahasan dari kelompok kami, pembahasan tentang moderasi beragama. Apabila ada permasalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.